mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul memanfaatkan kesempatan. Pernahkah kita mempersoalkan mengapa setelah meninggal dunia tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat? Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta ampun kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi untuk membereskan diri di hadapan Allah. Orang yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat dan tidak memiliki kesempatan lagi membereskan diri di hadapan Allah, juga orang-orang yang tidak akan diperkenankan mengabdi kepada Tuhan di kekekalan. Tuhan memberi kesempatan manusia untuk bertobat dan membenahi diri hanya ketika masih hidup di bumi ini. Kalau sudah meninggal, tidak mendapat kesempatan lagi untuk bertobat dan membenahi diri. Sebab kalau orang bertobat dan membenahi diri karena melihat dan merasakan kedahsyatan kemuliaan Allah di kekekalan, pertobatannya tidak tulus. Itu adalah pertobatan dan pembenahan diri yang dipaksakan karena takut akan Allah yang tidak tulus. Saudaraku, ketika seseorang melihat kemuliaan Allah atau kedahsyatan Allah, tidak bisa tidak orang akan takut kalau mereka melihat kemuliaan dan kedahsyatan Allah di kekekalan itu, saudara. Tidak bisa tidak orang akan takut, gentar dan merasakan perasaan ngeri yang tidak terbayangkan sekarang ini. Tidak bisa tidak orang akan meminta ampun atas dosa yang dilakukan. Tetapi permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun yang palsu, yang tidak berkualitas, karena tidak tulus juga. Nah, saudaraku, di hadapan pengadilan tahta Kristus, sangat mudah orang baru bisa berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Tetapi saudara, itu bukan percaya yang benar, itu adalah pernyataan yang terpaksa. Percaya yang tidak tulus atau percaya yang palsu. Mestinya di bumi sekarang ini, pada saat ketika Tuhan seakan-akan tidak ada, kita bersedia percaya kepada Tuhan, bertobat dan membenahi diri. Itu barulah percaya yang benar, saudara. Pertobatan dan pembenahan diri yang benar. Bukan pada waktu nanti ketika bertemu muka dengan Tuhan Yesus baru menyatakan diri bertobat. Bukan begitu ya saudara. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa setelah mati ada penghakiman, atau setiap orang dibawa ke hadapan tahta pengadilan Kristus. Kebenaran ini sudah cukup memberitahukan kepada kita bahwa setelah mati tidak ada kesempatan pertobatan, tidak ada kesempatan melakukan perbaikan, tidak ada rekonsiliasi dan tidak ada pemulihan, tidak ada rekonsiliasi dengan Allah maksudnya, dan tidak ada pemulihan. Tuhan menghendaki umat pilihan memiliki percaya yang benar dan takut akan Allah yang benar sejak hidup sekarang ini di bumi. Di tengah-tengah manusia yang tidak percaya kepada Allah secara benar, kita harus tetap percaya dengan benar kepada Tuhan Yesus, dan percaya kita yang benar itu ditandai dengan kesetiaan kita untuk taat kepada Bapa di surga. Percaya kita yang benar itu pasti ditandai dengan kesetiaan kita hidup taat kepada Tuhan dalam segala hal, dengan hati yang takut akan Dia dan mengasihi Dia, saudara. Di zaman di mana banyak orang
tidak percaya kepada Tuhan, khususnya manusia modern yang berkata bahwa Allah adalah omong kosong, sehingga manusia semakin fasik. Kita bisa tetap percaya kepada Allah dan memiliki kehidupan yang meneladani Yesus, sehingga kita berkeadaan berbeda dengan dunia ini. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Juga di tengah-tengah masyarakat yang mengaku bertuhan, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan sebagai orang yang bertuhan, kita tidak ikut terpengaruhi, ya. Kita tidak terpengaruhi oleh pola hidup kepalsuan orang beragama tersebut. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Benar, ya. Kalau kita tidak terpengaruhi, ya, oleh dunia sekitar kita, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dunia kita sudah sangat rusak, sehingga kerusakan bukan saja terjadi atas orang-orang di luar gereja, tetapi juga orang-orang yang ada di dalam gereja, ya, di dalam lingkungan gereja, ya. Kerusakan itu terlihat dari kehidupan mereka yang wajar seperti anak-anak dunia. Hal itu terbukti dari isi tulisan dan ucapan-ucapan mereka di media sosial, ya. Sungguh suatu hal yang luar biasa kalau kita tidak turut hanyut dalam suasana dunia seperti ini. Memang mudah untuk mengatakan kalau mata Tuhan melihat semua yang kita lakukan, tetapi tidak mudah mengimplementasikannya dalam kehidupan secara konkret. Kita harus berani mengambil keputusan untuk memilih percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, mengambil keputusan bertobat dan membenahi diri dengan serius. Pembenahan diri tersebut dimaksudkan agar kita menjadi anak-anak Bapa yang layak menjadi utusan Kristus dan anggota keluarga kerajaan Allah. Untuk ini kita tidak harus menjadi aktivis jemaat, tidak harus menjadi aktivis jemaat, tidak harus menjadi pendeta dalam lingkungan sinode. Bagi semua orang percaya, yang penting adalah kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah di tengah-tengah manusia yang bengkok hatinya, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara-saudara, ya. Kita harus memiliki perjuangan dengan sungguh-sungguh agar saat kita hidup di bumi ini sudah memiliki hati yang takut Allah dengan benar dan memiliki motivasi yang benar untuk bertobat dan hidup dalam kesucian. Kita manfaatkan waktu kita untuk mempersiapkan diri masuk dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan kita harus memiliki perasaan krisis, ya, supaya ketika kita menutup mata kita benar-benar dijumpai berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan, saudaraku, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.